Dunia usaha nasional mulai merasakan dampak perang Iran melawan Israel dan Amerika. Di tengah euforia pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB kuartal 1 2026 sebesar 5,61%, terdapat kerikil tajam berupa data Purchasing Manager Index PMI atau Indeks Manajer Pembelian yang tidak baik. PMI sebagai indikator ekonomi yang menilai lingkungan bisnis dengan mensurvei manajer pembelian di perusahaan sektor swasta tentang harapan mereka terhadap pesanan, produksi, lapangan kerja dan pengiriman pemasok ternyata tidak sebaik data ekonomi dan manufaktur lainnya pada bulan April 2026. Analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyatakan terjadi paradok data pertumbuhan ekonomi. Di Januari, Februari, dan Maret 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sangat baik di angka 5,61%, disusul indeks kepercayaan industri di bulan keempat tahun 2026 juga berada di level ekspansi 51,75. Sementara indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur IKBM kuartal 1 tahun 2026 juga berada di level 51,37. Namun, data gemilang capaian tersebut ternoda PMI manufaktur dari S&P Global yang mengalami kontraksi di angka 49,1 pada bulan April tahun 2026. Bulan April itu indeks keyakinan industri juga mengalami penurunan sebenarnya. Memang betul masih angka 51,75, tapi sebenarnya itu mengalami penurunan dari sebelumnya 51,86. Artinya Mas Agung bahwa ada beberapa indikator ekonomi yang memasuki fase kuartal kedua ini cenderung mengalami pelambatan dan bahkan penurunan. Ajib menjelaskan dunia usaha melihat tingginya PDB kuartal 1 2026 ini cenderung terjadi akibat fiscal overheating atau kondisi pertumbuhan ekonomi terlalu cepat akibat stimulus kebijakan fiskal dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah membelanjakan anggarannya terlalu banyak dan cenderung dipaksakan di awal tahun di antara sempitnya ruang fiskal di APBN 2026. Oleh karena itu, Apindo memprediksi tingginya angka pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tersebut tidak berlanjut di kuartal 2 dan 3. Tren penurunan dua indeks manufaktur yaitu PMI dan IKI ini harus dimitigasi lebih dini oleh pemerintah mengingat survei Apindo menunjukkan 50% perusahaan di asosiasi tidak ada rencana untuk ekspansi dalam 5 tahun ke depan. Serta 67% perusahaan tidak berniat untuk melakukan rekrutmen karyawan baru. Menanggapi turunnya Purchasing Manager Index tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah mengakui adanya penurunan PMI manufaktur pada bulan April 2026 lalu. Namun pihaknya masih menaruh harapan tinggi karena data Pro Manufacturing Index atau PMI dari Bank Indonesia masih tinggi. Di manufaktur memang ada penurunan, tapi dari PMI-nya BI masih di atas 52, jadi masih ada optimisme terhadap sektor manufaktur. Terpisah, pengamat ekonomi dan komoditas Ibrahim Aswaibi menjelaskan, penurunan PMI manufaktur Indonesia di bulan April 2026 ini adalah efek rentetan dari kenaikan harga minyak dunia sehingga menahan pelaku usaha di dalam negeri untuk berekspansi. Efek pemblokiran Selat Hormuz membuat terjadi ketidakpastian pasar ekspor dunia sehingga jalur logistik ekspor dan bahan baku seperti plastik dan bahan baku lainnya menjadi terhambat sehingga menekan kinerja industri manufaktur Indonesia. Nah, terhentinya minyak mentah ini membuat harga minyak sempat mengalami kenaikan di atas $121 per barel. Nah, kenaikan ini yang membuat apa? Membuat kebutuhan global ini bermasalah sehingga apa? Dampaknya transportasi, kemudian harga-harga minyak dan turunannya ini pun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ibrahim menyarankan pemerintah harus segera mengatasi tren turunnya kinerja industri manufaktur nasional agar pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 dan 3 2026 bisa lebih terjaga. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.